Bab 785, orang menghormatiku, aku akan menghormatinya dengan berlipat ganda. Putri cantik. Sanderye memandang lelaki tua di depannya dengan keheranan di wajahnya. Apakah lelaki tua ini serius? Orang tua itu penuh hormat, wajahnya penuh senyuman dan sanjungan tanpa malu-malu. Melihat sanjungan di wajah orang lain, Sanderye tahu bahwa dia mungkin meremehkan posisi cendekiawan tertinggi dalam peradaban Asura. Sanderye tersenyum, lalu berkata, "Ayo kita pergi menemui cendekiawan tertinggi." Melihat Sanderye tidak punya niat, lelaki tua itu sedikit kecewa, tapi dia tidak berani mengatakan apapun dan buru-buru berkata, "Oke." Setelah berbicara, dia memberi isyarat mengundang. Sanderye mengikuti lelaki tua itu dengan Yinia dan terus bergerak maju. Dalam perjalanan, Sanderye melihat sekeliling, matanya perlahan menjadi dingin. Pemilik kios jelas sengaja mengincarnya, dan dia tidak mengenal orang lain. Jelas ada yang menyuruhnya. Siapa yang menghasutnya? Sanderye sudah mengetahuinya. Di sisi lain, di jalan, seorang wanita sedang menatap Sanderye dengan dingin di kejauhan. Wanita itu adalah komandan pengawal Asura. Dia sebenarnya cukup terkejut dengan kedatangan Sanderye, tapi tentu saja lebih senang. Peti mati darah. Dia secara alami mengincar benda ilahi peradaban kosmik tingkat keempat. Tentu saja, dia tidak akan cukup bodoh untuk mengambil inisiatif untuk menargetkan Sanderye. Cendekiawan tertinggi adalah sesuatu yang tidak bisa dia provokasi. Oleh karena itu, biarpun dia mengincar sebelumnya, dia tidak akan melakukan apapun, tapi sekarang, Sanderye telah datang ke peradaban Asura. Hanya karena dia tidak berani melakukan apapun, itu bukan berarti orang lain di peradaban Asura juga tidak berani melakukan apapun. Komandan Pan mengalihkan pandangannya, berbalik dan pergi. Di jalan, Yinia bermain dengan boneka kecil itu. Sanderye sedikit penasaran, apa ini? Yinia tersenyum tipis, lalu mendekati Sanderye dan berbisik, "Aku akan memberitahumu saat tidak ada orang di sekitar." Sanderye terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Oke." Segera, Sanderye dan Yinia mengikuti lelaki tua itu ke aula besar. Aula itu sangat megah, dan seorang pria muda berjubah putih berdiri di depan pintu. Pemuda itu berjalan ke arah Sanderye dan yang lainnya. Dia sedikit mengernyit dan berkata, "Sirto, kamu tidak berjaga di luar, apa yang kamu lakukan di sini?" Sirto buru-buru membungkuk sedikit, lalu berkata, "Lapor cendekiawan Yu, kedua tamu terhormat ini adalah teman dari cendekiawan tertinggi." Saat dia berbicara, dia dengan cepat melihat ke arah Sanderye yang mengeluarkan lencananya. Ketika dia melihat lencana itu, cendekiawan Yu sedikit terkejut. Dia melihat ke arah Sanderye dan Yinia, ekspresi dinginnya tiba-tiba melembut, "Kalian berdua, tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju istana. Sanderye melihat sekeliling dan mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa beberapa orang sedang mengintipnya. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berjalan dari kejauhan. Pemuda itu mengenakan jubah awan dan memiliki senyuman tipis di wajahnya. Melihat pemuda itu, Sirto segera membungkuk hormat, lalu berkata, "Salam Tuan Muda Joni." Joni Taya. Dalam peradaban Asura terdapat 4 marga kuat yaitu klan Taya, klan Raja Asura, dan klan Suan. 3 klan besar memiliki kekuatan yang luar biasa. Joni Taya mengabaikan Sirto, tapi menatap Sanderye dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu itu Sanderye?" Sanderye sedikit terkejut, "Apakah kamu mengenalku?" Joni tersenyum dan berkata, "Aku mendengar bahwa kamu memperoleh benda ilahi dari peradaban kosmik tingkat 4, aku sangat penasaran. Apakah kamu keberatan untuk kulihat?" Sanderye mengangguk, "Keberatan." Mata Joni Taya sedikit menyipit, tapi senyumannya tetap sarna, begitu tidak memberi muka. Sanderye menatap Joni Taya dengan ringan, lalu menoleh ke arah Sirto di sampingnya, "Apakah membunuh di sini ilegal?" Wajah Sirto tercengang. "Haha." Joni Taya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Di sini kami menghormati yang kuat dan membunuh orang bukanlah masalah besar.
Ayo, aku mohon untuk dibunuh. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah pedang tiba-tiba melesat dari udara di depan Johnny Taya. Benda tunda. Dan itu adalah pedang King Xuan. Ketika dua orang tangguh bertemu, mereka sangat lugas. Mata Johnny Taya tiba-tiba menyusut, dia melambaikan lengan bajunya, dan perisai ajaib berdiri di depannya. Bang! Perisai ajaib tiba-tiba hancur, dan pedang King Xuan langsung menyentuh setengah inci di antara alis Johnny Taya. Hampir di saat yang sama, seorang lelaki tua berbaju linen muncul di belakang Johnny Taya. Johnny Taya menatap pedang King Xuan di depannya, wajahnya pucat. Kekalahan instan. Tapi, Sanderye tidak membunuh Johnny Taya. Dia membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan kembali ke tangannya. Dia melirik ke arah Johnny Taya dan kemudian berkata, bukankah tidak layak digunakan orang sebagai tameng dan mati dalam kebingungan? Saat dia mengatakan itu, dia melirik lelaki tua berpakaian linen di belakang Johnny Taya. Bagaimana menurutmu? Lelaki tua berpakaian linen itu sedikit mengepalkan tinjunya. Terima kasih atas belas kasihanmu. Setelah mengatakan itu, dia hendak berbalik dan pergi bersama Johnny Taya. Johnny Taya tiba-tiba berkata, kalau kamu tidak mengandalkan pedang itu, kamu diam. Orang tua berpakaian linen itu tiba-tiba meraung marah, seperti guntur. Wajah Johnny Taya tampak sedikit jelek. Orang tua berpakaian linen itu menatap ke arah Johnny Taya dengan dingin, lalu mengepalkan tinjunya ke arah Sanderye lagi. Tuan, klan Taya kami benar-benar tidak tahu tentang masalah ini, kalau tidak, kami tidak akan membiarkan dia mengincar kamu. Aku minta maaf karena hari ini telah menyinggung kamu. Kalau kamu punya waktu luang di masa depan, silakan datang ke klan Taya, kami akan memenuhi tugas kami sebagai tuan rumah. Sanderye tersenyum dan berkata, kalau aku punya kesempatan, aku pasti akan datang mengganggumu. Orang tua berpakaian linen itu kembali mengepalkan tinjunya, silahkan datang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Johnny Taya. Setelah keduanya pergi, pagoda kecil tiba-tiba berkata di dalam tubuh Sanderye, aku pikir kamu akan membunuhnya. Sanderye terkekeh, kenapa? Pagoda kecil berkata, kenapa tidak membunuhnya? Sanderye berpikir sejenak dan kemudian berkata, pemuda itu jelas dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau aku membunuhnya, akan ada permusuhan dengan suku Tai dan masuk jebakan orang. Selanjutnya, klan Taya pasti akan membalas dengan cara apapun. Kemungkinan besar aku tidak akan bisa mengalahkannya, lalu aku akan melarikan diri. Ketika benar-benar mustahil untuk melarikan diri, aku akan minta bibi bergaun polos atau kakek keluar menanganinya. Pagoda kecil terdiam. Sanderye tersenyum tipis, beberapa masalah bisa dihindari. Seperti kali ini, menurutmu apakah klan Taya akan marah karena pemuda itu dimanfaatkan oleh orang lain? Mereka pasti akan marah. Jadi bukankah berarti aku berkurang satu lawan dan satu kekuatan lagi bisa menjadi sekutuku? Pagoda kecil berkata dengan lembut, kamu telah dewasa. Sanderye tersenyum, lalu berbalik dan melihat ke pintu aula, di mana seorang wanita keluar dengan cepat dari aula. Dia mengenakan jubah putih, bersih seperti salju. Itu adalah cendekiawan tertinggi. Cendekiawan tertinggi dengan cepat menghampiri Sanderye dan yang lainnya. Sirto segera berlutut dan berkata dengan suara gemetar, salam cendekiawan tertinggi. Cendekiawan tertinggi tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Sirto membungkuk, lalu perlahan berdiri dengan hormat di samping, pinggangnya terus ditekuk dan dia tidak berani untuk berdiri tegak. Cendekiawan tertinggi memandang Sanderye dan tersenyum, maaf, aku baru saja melakukan penelitian akademis. Kalau tidak, aku seharusnya menjemput kamu secara langsung. Jemput sendiri. Ketika mendengar kata-kata cendekiawan tertinggi, kelopak mata Sirto langsung melonjak dan dia sangat terkejut. Cendekiawan tertinggi tersenyum dan berkata, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju istana. Saat ini, Sanderye tiba-tiba berkata, tunggu. Cendekiawan tertinggi berbalik dan memandang Sanderye. Sanderye tersenyum sedikit dan berkata,
ketika aku pertama kali datang ke kota ini, aku menemui masalah. Senior Sirto menyelesaikannya untuk aku. Masalahnya cukup rumit, dia seharusnya tidak akan diincar orang lain, kan? Mendengar hal tersebut, Sirto langsung terharu. Faktanya, ketika dia melihat Johnny Taya mengincar Sander Ye, dia tahu bahwa masalah ini tidak sederhana. Jelas sekali pria paruh baya pemilik kios itu sebelumnya juga dihasut oleh orang lain dan dia tidak menyadarinya. Karena dia membunuh orang lain tanpa tahu situasi, dia pasti telah menyinggung seseorang dan dia tidak tahu siapa yang telah dia sakiti. Dalam peradaban Asura, siapa pula dia? Kalau seseorang ingin dia menghilang, yang diperlukan hanyalah satu lirkan. Pada saat ini, Sander Ye berinisiatif untuk menyampaikan masalah ini kepada cendekiawan tertinggi. Jelas, ingin meminta jimat penyelamat nyawa untuknya, dan dia secara alami tersentuh. Cendekiawan tertinggi memandang Sirto dan berkata, mulai sekarang, kamu datang ke akademi tertinggi aku. Aku toh, kamu yang membuat pengaturan. Anak laki-laki berbaju putih di belakangnya mengangguk cepat, oke. Sirto segera membungkuk dalam-dalam dan sangat bersemangat. Cendekiawan tertinggi memimpin Sander Ye dan Yinia menuju aula utama. Di sisi lain, orang tua berpakaian linen itu menatap dingin ke arah Johnny Taya di depannya dan tidak berkata apa-apa. Johnny Taya berkata dengan suara yang serius, "Paman ketiga, kenapa kita harus takut padanya? Dia hanyalah orang luar. Bodoh." Orang tua berpakaian linen itu berteriak dengan marah, janggutnya bergetar karena marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada saat itu, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Melihat orang itu datang, wajah Johnny Taya berubah sedikit dan dia membungkuk dalam-dalam, salam ketua klan. Pria paruh baya di depannya tidak lain adalah Tiano Taya, ketua klan Tala. Tiano Taya melirik ke arah Johnny Taya dan mengangguk, kembali ke klan dulu. Johnny Taya segera membungkuk dalam-dalam dan kemudian diam-diam mundur. Setelah Johnny Taya mundur, Tiano Taya berkata dengan tenang, beritahu pavilion tetua untuk menghapus dia dari daftar calon putra mahkota dan berhenti mengawasi dan membina dia. Lelaki tua berpakaian linen itu berhenti bicara. Tiano Taya berkata dengan tenang, melakukan kesalahan bukanlah hal yang buruk. Yang buruk adalah tidak mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Yang lebih buruk lagi adalah dia tidak bertobat setelah melakukan kesalahan. Orang seperti ini tidak memiliki nilai untuk dibina. Lelaki tua berpakaian karung itu mendesah pelan. Tiano Taya berbalik dan melihat ke aula akademi tertinggi di kejauhan, lalu berkata, pengawal. Suara itu terdengar, dan bayangan virtual muncul di belakang Tiano Taya. Tiano Taya berkata dengan tenang, katakan. Bayangan virtual berkata, orang yang menghasut Tuan Muda Johnny adalah Mindo Suan, pewaris klan Suan, sedangkan Tuan Ye memiliki warisan peradaban kosmik tingkat 4. Komandan Pan dari pengawal Asura yang dengan sengaja menyebarkan berita tersebut. Mata Tiano Taya sedikit menyipit, Komandan Pan itu ingin menggunakan pedang orang untuk membunuh orang, sedangkan klan Suan ingin menggunakan tangan klan Taya untuk menguji kultivator pedang pemuda itu. Setelah mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat lelaki tua berpakaian linen di sebelahnya, penggal kepala Komandan Pan dan kirimkan ke Tuan Ye. Orang tua berpakaian linen buru-buru berkata, Ketua klan, Komandan Pan itu adalah bawahan Komandan Huang dari pengawal Asura. Kalau kita... Tiano Taya melambaikan tangannya, dia hanyalah seekor semut. Pengawal Asura tidak akan bermusuhan dengan klan Taya demi seorang wanita. Orang tua berpakaian linen berkata dengan sungguh-sungguh, tapi tidak ada manfaatnya bagi kita kalau kita melakukan ini. Tiano Taya berkata dengan tenang, aku datang ke akademi tertinggi untuk menemui cendekiawan tertinggi 3 kali. 3 kali, dia tidak mau menemui aku, tapi kali ini, dia keluar menjemput anak laki-laki itu secara langsung. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya, tentu saja, yang paling penting adalah pemuda itu menunjukkan belas kasihan kepada klan Taya. Orang menghormati aku maka aku akan menghormatinya berlipat ganda. Bersambung.